Sempat ngelihat Bang Ian ini lagi menjulurkan kakinya, Bang. Di posisi tepat tadi dia menggantung di atas plafon. Di atas kayunya itu, Di atas kayunya. Ponakan masih kecil. Tok 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 tok. Pak, rokok. Pak, ini mah dia, Pak. Ini mah dia, Pak. Ini bener nih, Pak. Kata si ibu. Begitu dibuka, memang ada dia, Pak. Cuma madep sono, nggak madep sini. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih. Jadi dia bakal nyeritain waktu itu dia punya seorang sahabat, dia teman nongkrong ya, dan dia kehilangan seorang tersebut. Jadi dia kehilangan temannya karena temannya tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah kejadian itu, banyak sekali teror yang dia alami bersama warga kampungnya di daerah rumahnya tersebut. Jadi di sebelah gue udah ada Kang Emil atau Ridwan Kamil. Oh bukan ya. Bang Aziz ya. Bang Aziz orang Jakarta Selatan nih, datang ke studio Lonceng Misteri untuk nyeritain pengalaman horornya ini ya Bang ya. betul. Tapi mau mirip lu ya. Gue tadi salpok. Oke, balik ke cerita nih Bang. Ini kejadian di daerah mana, Bang? Jadi ini kejadian di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, Bang. Oke, nggak disensor-sensor ya. Kebagusan Jakarta Selatan itu rumah di situ memang ya? Ya, sampai sekarang Bang. juga ya? Ya, Wow. tempat saya lahir. Ini temen nongkrong? Temen Bener. nongkrong, bisa dibilang guru juga, guru musik saya sih. Oh, sering main musik. Iya. Jadi teman di rumah sering main gitar lah gitu Iya, ya. betul. Nah, Bang Aziz, ini kenapa nih, Bang? Teror yang dialamin Abang bersama warga kampung itu benar-benar sampai bikin gempar waktu itu di daerah situ. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Selama 40 hari ini, 40 hari ini, dia meneror beberapa warga, termasuk keluarga saya juga, dengan wujud dia sebelum dia meninggal. Karena kita tahu fisiknya kayak gimana, dengan rambutnya yang agak gondrong, dengan dia punya kaos biasa yang agak longgar dia pakai, dengan celana lepis yang udah lusuh. Itu teror yang selama ini kita rasain dengan Jadi wujudnya seperti itu. Wujudnya benar-benar nyata ya? Nyata, wujud nyata, enggak abstrak, enggak tembus pandang, enggak. Itu benar-benar kayak mayat hidup berarti ya dia? Betul. Kayak begitu, Bang. Gila. Oke, ditahan dulu Bang ya cerita. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Aziz ini harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya nih, biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Bang ya, kayaknya langsung kita mulai aja nih ceritanya. Ini kejadian sekitar tahun 2005 sampai 2006, Bang. Jadi awal mulanya ini teman nongkrong saya nih, Bang. Teman nongkrong, teman main di rumah. Dia punya kerjaan enak, Bang, sebelumnya. Ya, mapan lah, bisa dibilang mapan lah dengan pekerjaannya. Dia sudah berkeluarga, punya anak 1. Terus namanya kehidupan ya, roda kehidupan berputar, Bang. Akhirnya sampai di titik dia down, dalam artian dia down, dia kena PHK dari pekerjaannya. Setelah itu ekonominya ini berangsur-berangsur tuh menurun sampai
ketemu di titik istrinya itu minta pisah karena dengan keadaan ekonominya yang menurun. Akhirnya dia ditinggal sama istrinya, akhirnya dia depresi bang. Dia depresinya lama, sekitar 2-3 tahunan. 2-3 tahun depresi dia pokoknya. Karena anaknya dibawa sama istrinya. Sampai terakhir hari kejadian, Bang Ian ini lewat bang, depan rumah saya nih. Saya lagi ngobrol sama ayah lagi ngobrol. Bang Ian ini udah bawa tali bang. Dia udah bawa tali lewat depan rumah kita nih. Ya kita cuek lah, biasa aja. Cuman bang mau kemana? Mau sini. Terus nggak lama dia balik lagi nih bang Ian. Kayak orang kebingungan. Udah bawa tali dengan tali yang sama. Bang, mau kemana sih bang? Sini, yes. Udah mau abis asar, balik lagi bang. Ayah juga nanya, lu mau kemana Yan? Bawa tali dari tadi. Lagi bingung bang. Bingung ngapain? Kata Bang Ian. Lagi bingung ini. Mau ikat di mana ya? Gitu. Mau ikat di mana nih bang? Ngikat apaan? Kayu. Nah pikir ayah saya itu ngikat kayu, dia mungkin mau ada kerjaan atau mau renovasi pintunya atau apa segala macem. Karena setelah itu kan dia tinggal di samping rumah adiknya. Bang Ian itu tinggal samping rumah adiknya. Dan posisinya memang kayak bangunan zaman dulu lah bang bangunannya. Setelah itu udah tuh kita nggak ketemu lagi. Sampai malam. Sekitar jam 9, jam 10. Rame nih orang. Rame banget orang nih. Kok rame banget ya? Ayah keluar tuh akhirnya, ayah saya keluar. Ada apa sih Jis? Nggak tahu ya. Saya lihat sama ayah berdua ke belakang. Akhirnya kita dapat kabar bahwa Bang Ian ini menggantungkan dirinya bang di rumah. Kita datang ke rumahnya. Itu di posisinya dia udah di bawah ya. Tapi dengan tali yang tadi dia bawa-bawa. Ternyata akhirnya kita ambil kesimpulan, ternyata tadi dia bilang mau ngikat kayu ini dia mau menggantungkan dirinya nih bang, ternyata gitu. Ya sudahlah, dia datang polisi segala macam karena memang ada wartawan juga, datang juga tuh ramai. Akhirnya singkat cerita di hari berikutnya dikuburin karena udah nggak ada lagi yang keluarga itu mau tunggu nih. Udah, jadi keluarga itu semua bang, adiknya, orang tuanya, ya memang udah kayak orang depresi bang. Memang tuh udah karena memang kita kan tongkrongan kita ya satu bareng nih. Yeah. Setelah dia udah mulai minder sama istrinya, udah mulai ngedrop nih karena kasus sama istrinya ini, dia udah nggak mau nongkrong bang, kayak jadi introvert gitu loh. Jadi nggak mau nongkrong, jadi nggak mau baur sama temen-temen. Menyendiri terus ya? Menyendiri. Karena sebelumnya kita tuh tahu, dia tuh orangnya ceria. Dalam artian ceria, kita kan sama satu hobi nih bang. Hobi kita dangdut bang. Kita main band dangdut nih tadinya. Ya dia memang emang asik lah orangnya. Orangnya asik sebelum kejadian itu ya. Begitu dia pisah sama istrinya, mulai down mentalnya, akhirnya mulai depresi. Nah mungkin karena itu dia akhirnya memutuskan untuk menggantungkan dirinya bang. Posisi rumahnya itu buat gambaran aja nih ya. Jadi rumahnya model zaman dulu tuh kayak ada kasok-kasok, batang-batang kayu, langsung ke genteng bang. Oke. Ya. Nggak ada plafon tuh? Nggak ada plafonnya. Jadi dia ngegantungnya di situ. Oke. Gitu. Di malam pertama tahlilan ada ponakannya dia sempat ngelihat Bang Ian ini lagi menjulurkan kakinya bang di posisi tepat tadi dia menggantung.
di atas plafon. Di atas kayunya itu berarti? Di atas kayunya. Ponakannya masih kecil. Setelah keluarga mungkin akhirnya cerita, nah setelah itu tuh di malam berikutnya tuh Bang, itu seperti nggak ada kehidupan setiap habis maghrib. Sama sekali nggak ada kehidupan. Ya kalau kita dibilang di desa mungkin iya ya, karena ini kan kita di kota ya Bang ya. Udah gitu, pokoknya setiap habis maghrib nih nggak ada yang keluar karena ya kasus itu gitu, karena bisa dibilang itu kasus pertama nih di kampung kita. Akhirnya pengurus RT bikin pos kamling urgent, pos kamling darurat di dekat rumahnya. Setelah itu ada bapak-bapak yang lagi pos ronda keliling sekitar jam 2:30, 3 itu udah mau subuh lah. Waktu udah mau subuh. Kebetulan satu shift sama ayah saya. Jadi ayah saya juga jaga. Terus 3 orang yang jaga Bang. Nah yang satu keliling. Oke. Keliling. Pas lagi keliling, di tikungan terakhir rumahnya itu ketemu Bang Ian ini lagi bawa tali yang sama. Di tikungan terakhir mau ke arah rumahnya dia. Posisinya sekat 3 dengan madep si bapaknya ini ada di belakangnya dia. Saya merinding gitu. Terus dia nggak berani karena sebentar lagi dia mau ke pos yang darurat ini loh. Akhirnya dia muter lagi. Begitu dia muter lagi, di sini ada Bang Ian lagi. Ya bener dong. Itu makanya dibilang apa ya? Itu kampung ya jadi horor. 40 malam itu kampung sepi. Ada maghrib, setelah maghrib tuh udah sepi kampung. Ditambah kejadian itu rame dong, pasti dia cerita nih. Ya. Ayah saya pun di satu shift sama dia. Rame tuh udah makin apa ya? Makin horor lah tuh kampung rasanya tuh. Tapi untuk Bang Ian yang dilihat waktu itu nih, almarhum Bang Ian yang dilihat sosoknya gimana waktu itu? Sama lah. Ada ya postur Bang Ian itu. Baju segala macam. Rambutnya, baju yang terakhir dia pakai. Oke, baju terakhir dipakai ya. Baju yang terakhir dia pakai, lepis rombeng yang terakhir dia pakai, itu ada. Dan nyeker. Karena posisinya dia itu, posisi meninggalnya dia, itu dia nyeker. Dengan enteng tali yang sama. Ya mungkin dia cerita ke ayah saya. Dia cerita ke ayah, ke temennya juga cerita. Nyebarlah satu kampung ini. Satu RT. Nyebar akhirnya. Terus di dekat rumah kita ini Bang, ada warung ya. Warung. Ya mungkin itu memang warung satu-satunya Bang. Itu memang warung satunya. Warung yang komplit ya. Karena dia ini memang perokok aktif. Perokoknya perokok aktif banget. Jam sekitar itu malam ke-7 sampai malam ke-8. Di antara malam ke-7 atau malam ke-8. Warung itu sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Jam 11 ya? Dari jam 11 atau jam 12 diketok. Belinya gudang garam filter. Dia warnanya filter. Terus Pak, si yang punya warung tahu kok itu suaranya almarhum. Tahu nih. Pak, tak. Pak. Si ibunya dengar. Pak, itu kayak suaranya Ian ya, Pak? Enggak ah. Coba Pak dengar. Tok. Pak, rokok. Pak, ini mah dia, Pak. Ini bener nih, Pak. Kata si ibu. Begitu dibuka, memang ada dia, Pak. Cuma madep sono, nggak madep sini. Ampun gua. Andai kata mungkin dia berhadapan-hadapan, saya yakin dia pasti pingsan. Saya yakin. Sampai itu akhirnya begitu dia buka, langsung jibratan dia tutup pintu langsung. Karena itu tahu. Karena tetangga. Iyalah. Dia sering jadi
orang sering ketemu, tahu intonasi nadanya, cara manggilnya dia, bener gak sih? Bener. Nah, jadi dia udah nggak sanksi, udah nggak ragu. Dia nih, jebret, tutup dah akhirnya. Tutup banget tuh. Itu di Malang Putih sampai ke-8. Pokoknya tuh selama 40 hari itu teror itu memang nggak tiap hari. Nggak tiap hari memang. Cuman ada aja. Pasti ada aja. Nah, akhirnya pihak keluarga mungkin ya bisa dibilang gerah lah ya. Dapat laporan. Iya, bener gak sih? Dapat laporan segala macam, kok jadi begini gitu. Kok jadi begini gitu. Akhirnya memang setahu saya ini udah nggak ada kontak sama sekali dengan mantan istrinya. Sama sekali udah nggak ada kontak sama sekali. Setahu saya ya. Karena memang bisa dibilang kan istrinya yang meninggalkan ya karena kondisi ekonomi ya. Akhirnya entah kenapa datang nih Bang, mantan istri ini datang dengan anaknya, karena anaknya mimpiin bapaknya sedang main ayun-ayunan di dekat taman rumahnya. Nah udah gitu akhirnya cerita nih, akhirnya si keluarganya almarhum ceritalah sama si mantan istrinya. Akhirnya cerita segala macam. Iya, memang anak ini nangis mulu nih kalau malam, nanyain bapaknya mulu, mimpi lagi main ayunan lah, mimpi main di taman lah, segala macam. Diajak, akhirnya mungkin dia, ya namanya anak pasti nyari bapaknya Bang, bener nggak? Bener. Nah akhirnya saya ajaklah ke sini akhirnya, walaupun dengan ya mungkin itu urusan keluarganya dia lah ya, kita nggak ada. Bukannya pengen tahu urusan keluarga orang, bukan. Cuman karena kondisi situasinya seperti ini, jadi kan akhirnya jadi omongan juga nih satu kampung Bang, gitu loh. Akhirnya setelah itu nyampe di malam 2 kali nuju. Itu 14 hari berarti. Oke. 14. Kita tuh nyebutnya malam 2 kali nuju, 14 hari. Pas ayah saya lagi ngerokok di depan, itu sekitar, ayah saya memang kalau malam tuh jarang suka tidur. Dia tuh suka tidur malam terus. Sekitar jam 3 sampai jam 4. Ayah belum tidur tuh memang. Jadi harusnya dia nge-shift buat jaga ronda, nggak jadi. Nah akhirnya dia nggak tidur tuh akhirnya. Tetap di rumah. Di saat ayah lagi ngerokok, itu rumah saya itu lurus ada turunan Bang. Walaupun gang kecil tapi turunan. Itu dari ujung turunan itu, ujung tanjakan, itu ke arah ke sini, ayah cuma ngeliatin ini siapa berani-beraniin kok dalam waktu. Karena kan tahu sendiri kan kondisinya kan 40 hari itu tuh nggak sepi Bang, nggak ada yang berani. Kecuali di pos ronda. Di ujungnya ayah ngeliat orang nih. Ini orang berani banget nih. Nah, orang mana nih? Jam segini masih keluyuran nih. Karena tahu kondisi waktu itu kan memang sepi ya. Iya. Siapa yang berani-berani banget nih? Turun lama-lama. Dengan ayah cuma ngeliat tali Bang. Yang ayah ingetin tali. Tali yang ayah tanya tuh. Masih dipegang-pegang. Terus ayah cuma bilang, Rup, wah rupanya siapa nih? Gitu. Sekarang kata ayah, rupanya siapa nih ya? Gitu kata ayah akhirnya. Terus nggak lama, astagfirullahaladzim. Almarhum bawa talinya Bang. Sebelum dia mendekat ke depan halaman rumah, udah ayah langsung masuk. Lari berarti? Iya. Jadi dia turun ke arah rumah. Jadi ya rumah saya itu kan emang satu-satunya yang ada halamannya Bang ya. Ini sebelah sini bukan jalan, di ujung ke jalanan tuh di ujung. Jadi kalau dari turun ke sana ke sini tuh langsung ke depan pintu. Langsung depan pintu rumah. Iya ini. Akhirnya ayah masuk ke dalam. Ayah cerita lagi. Ayah mau cerita ke saya bingung. Ceritalah ke keluarganya Bang. Ayah cerita ke keluarganya nih akhirnya. Mungkin keluarganya nggak nerima kali ya. Mungkin karena udah capek dengar berita yang kayak begini. Akhirnya
selek nih sama keluarga. Katanya kita fitnah lah apa segala macem gitu kan. Tapi kan ada saksinya. Betul. Ya mungkin karena udah keseringan itu dia udah capek kali ya. Kalau saya sih mikir gini ya, mungkin udah capek kali ya. Gitu kan. Karena bukan ayah saya doang yang ngeliat. Iya, benar. Gitu loh. Karena warung ngeliat, terus si teman ayah lagi ronda juga ngeliat juga. Terakhir, memang saya pun sempat ngerasain, cuman nggak langsung ditampakin bang. Nggak langsung ditampakin. Cuman memang ya kita mikirnya ya udahlah, udahlah gitu kan ya. Nongkrong lah nih kita bareng. Karena udah lama nggak nongkrong, main dangdutan ini kita akhirnya bang, main dangdutan. Karena dia memang megang melodi bang. Dia sering senandung sambil nyocokin nadanya dia. Itu cirinya dia tuh begitu. Karena tempat kita nongkrong itu samping rumahnya dia. Tempat kita nongkrong itu samping rumahnya dia persis. Begitu kita lagi main, kita emang kalau main emang lupa waktu sih emang. Kita mau subuh tuh masih main aja deh pokoknya. Begitu udah mau menjelang subuh, kita masih main. Memang cuma gitar doang. Cuman kita temen nongkrong bareng, lama nongkrong bareng sama dia, kita tahu senandungnya dia. Kita tahu suaranya dia. Kita tahu nadanya dia gitu loh. Suaranya dia kedengeran. Karena rumahnya dia ya memang itu. Jadi itu temboknya dia tuh nggak nutup sama genteng. Jadi ada space lah. Jadi tembok baru rumahnya apa sih tiang-tiangnya itu, kasok-kasoknya itu. Baru genteng. Dan itu suaranya dia di atas, Bang. Terus yang engah pun memang teman saya duluan yang engah. Iyan ini. Enggak, udah biarin. Orang udah kagak ada. Ini kata temennya tuh. Kita lagi. Iyan, men. Ini Iyan. Ini Iyan. Bukan. Ketiga kali makin kencang bang. Bubar. Akhirnya ya emang gimana ya? Memang itu 40 hari tuh tetangga tuh emang gimana ya, dibilang bisa tidur juga nggak nyaman. Saya pun juga, karena saya ngerasain, karena rumahnya cuma beri satu rumah bang dari rumah saya. Cuma beri satu rumah, emang deket banget. Memang umurnya mungkin lebih tua dari saya ya. Karena teman-teman ini nggak sebaya sama dia. Cuman karena satu hobi, ya saya nimbrung ikut ya dari kecil lah. Saya bengkol sama dia tuh dari kecil. Dan kehidupan sehari-hari itu memang sebenarnya sih dia orangnya ceria. Ya gitu, ceria banget lah pokoknya. Terus udah gitu, setelah malam yang saya habis main itu, paginya tetap nyampe nih ke kuping keluarganya. Nyampe. Akhirnya, ternyata itu talinya yang itu bang, tali yang buat dia menggantung, itu masih ada di kolong kasur. Di kolong kasurnya dia. Pas udah ketahuannya itu, pas keluarga mau bongkar-bongkar. Karena ini mungkin masih ada, apa ya, barang-barangnya dia nih, yang mungkin jadi bikin dia masih betah di sini gitu loh. Namanya orang-orang dulu ya. Akhirnya pas setelah dibongkar, masih ada tali yang itu. Karena itu talinya pas lagi dia menggantung itu nggak diputus. Saya denger cerita akhirnya baru ketahuan itu pas setelah 40 hari. Jadi begitu dia Bang Ian ini begitu menggantung, sebetulnya dia masih ada bang, masih ada. Salahnya abangnya Bang Ian itu bukan angkat ke atas, tapi ditarik ke bawah. Oke. Kalau diangkat ke atas, pasti longgar dong. Iya. Nggak kenceng talinya. Betul nggak? Benar. Salahnya dia turun ke bawah. Ditarik ya? Iya. Ya udah akhirnya. Dapat ceritanya setelah malam 40. Karena si abangnya Bang Ian ini cerita ke saya punya temen yang kebetulan ustadz.
Dia cerita, saya pun tahu dari teman sekampung saya ini, yang anaknya Ustadz ini. Tapi begini, Dis. Ternyata begitu Bang Ian ketahuan kondisi terakhirnya itu masih ada sebetulnya. Dia cuma begini doang. Masih ada. Berarti itu cepet ya? Iya. Jadi emang baru benar-benar jebret langsung ketahuan ya? Iya. Jadi belum lama ya? Belum sebenarnya? lama karena memang dia sering di kamar terus, Bang. Di kamar terus pokoknya. Oh iya, tadi itu kan abis asar ya? Habis Ketahuannya asar. ya? Dan abang sama ayah tuh ngelihat dia sebelum asar itu? Iya, betul. Jadi itu waktunya makan, Bang. Iya. Keluarganya nawarin makan dong, karena dia sendiri. Yan, makan Yan. Yan, makan. Nggak buka, bisa langsung buka. Walaupun dia udah sedikit depresi, tapi membuka, tetap mau makan, Sekali dua kali kok nggak nyaut, gitu kan. Didobrak lah sama abangnya. Berat, pintu didobrak. Ngeliat si almarhum udah begini, Bang. Kakinya Masih hidup, masih ada. Andai kata si abangnya ini diangkat badannya, Bang, diangkat, kan kendor dong, bisa tertolong dong, benar nggak? Tapi dia turunin ke bawah, jadi makin kenceng ngiketnya. Itu cerita dari siapa itu yang Dari si abangnya ini? Si abang ini akhirnya ngomong sama Ustadz ini, Bang. Oh, oke. Yang kebetulan anaknya Ustadz itu sama kita nongkrong main dangdut. Gitu. Oh, abangnya ngaku sendiri. Abangnya tuh akhirnya, jadi begini ya Ustadz. Sebetulnya nih pas lagi saya mau ngasih makan, Ian ini masih ada. Cuma saya karena kepanikannya saya. Oh, iya. Kayak panik ya. Karena kepanikannya saya tarik, bukan saya angkat. Gitu loh. Jadi harusnya tuh saya angkat, Ustaz. Saya angkat bangku karena bangku kan masih di bawah kakinya. Harusnya bangku saya diriin, saya naik ke bangku, saya angkat. Tapi kenapa ini saya turunin ke bawah? Gitu loh. Malah saya tarik. Gitu. Harusnya ada saya masih ada, Ustaz. Gitu ya. Gitu, Bang. Ya udah gitu, selama sampai 40 hari itu, ya banyak, Bang. Teror-teror sekampung tuh banyak. Jadi ketarik nyangkut dong ya berarti. Betul. Jadi makin kenceng dong. Copot. Iya, nggak bisa copot. Iya. Nggak bisa copot kalau ditarik kan. Iya makin kan? kenceng. Nah itu dia maksudnya. Ya mau nggak mau berarti digunting itu talinya apa gimana? Apa dicopot Enggak. dari atas? Akhirnya begitu beliau udah nggak ada, Dicopot dari atas. dicopot dari atas. Karena talinya itu nggak kepotong, Iya. nggak kepotong. Dan pas gelar perkara gitu nggak dibawa ya sama polisi ya? Dibawa buat barang bukti sebentar. Setelah itu dibawa pulang lagi sama Oh. keluarganya. Yang bawa pulang pun abangnya. Oh. Ya, barang bukti tuh nggak ada Ditaruh di kolong kasur. Iya ilah. Itu yang mungkin bikin dia jadi apa ya? Bisa dibilang penasaran kali ya, Bang. Karena yang saya heran itu, Bang, entah pihak keluarganya nutupin kehororan atau memang nggak dihororin sama si almarhum, nggak diteror sama almarhum. Jadi itu yang kena apa ya, teror itu cuma ya wilayah kampung gitu loh, warga-warga sekitar. Karena saya nggak pernah dengar sampai sekarang pun nih, selain dari ponakannya itu yang ngeliat si Bang Ian ini duduk di plafon sambil main-mainin kakinya, udah nggak ada lagi cerita dari keluarganya. Nah itu yang saya pikir, entah tuh keluarganya nutupin cerita atau memang nggak diteror sama sekali. Gitu, Bang. Kenapa yang diteror tuh malah warga gitu loh, malah warga yang kita nggak habis pikir gimana ya, kok jadi cuma lingkupnya cuma situ doang, Bang. Nggak kemana gitu. Iya. Nggak kemana, nggak ke kampung mana, cuma situ doang, Bang. Jadi cuma ya satu RT doang. Karena kan kalau RT kita numpuk nih, Bang, satu wilayah lah, nggak kemana-mana. Di situ doang. Di situ doang. Istrinya pun pas pulang nggak ngomong apa-apa ya? Nggak diteror, nggak apa ya? Enggak. Cuman via anaknya dimimpiin doang. Dimimpiin doang. Terus dari anaknya gitu. Istrinya pun sama nggak diteror. Dan yang saya ngerti kok dia nggak diteror keluarganya. Padahal kalau kita tarik kesimpulan dari kasusnya, kan karena keluarganya nih, ya kan? Karena dia punya keluarga. Dan tadi yang si abangnya ini, ya kan bisa dibilang
ya bisa dibilang apa ya, secara nggak sengaja dong. Secara nggak sengaja bikin si almarhum ini nggak ada, gitu kan. Kalau memang dia nggak panik, dia naik bangku, angkat nih badannya, gitu loh. Jadi kendor talinya, ya mungkin bisa ketolong kan gitu. Kenapa dia nggak diteror gitu kan bang? Kenapa dia nggak diteror sama si arwah almarhum gitu? Ya mungkin aja diteror tapi nutupin. Nah itu yang sampai sekarang jadi teka-teki gitu bang. Entah keluarganya nutupin, entah kalau emang dia nggak diteror gitu, yang saya nggak habis pikir tuh gitu. Gitu sih. Menarik Jadi nih. buat saya sih itu pengalaman, yang bener-bener bang. Karena terakhir saya ngeliat dia bawa tali itu tuh yang masih kebayang-bayang tuh, saya ngeliat dia bawa tali. Iya. Oke, sampai akhirnya endingnya itu tali ditemuin ya. Ya, Lalu si tali itu diapain? ya entah tuh urusan keluarga juga nggak tahu tali Oke. diapain. Tapi setelah tali itu ditemuin, Udah tuh. Ya entah. Jadi setelah teror ini hilang, penyebabnya sih juga nggak tahu. Apa karena memang cuma 40 hari atau karena tali. barang buktinya ini udah diamankan. Itu tuh yang saya nggak. Tapi intinya udah hilang aja 40 hari. Ya, pokoknya setelah 40 hari itu, karena ya kalau di kita kan memang ada 7 hariin, 2 kali 7, 40 hari. Pokoknya setelah acara 40 hari itu udah nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada cerita-cerita kayak begitu lagi. Jadi masih ya teka-teki juga sih sebetulnya, kenapa keluarganya nggak diteror, kenapa cuma 40 hari, apa karena memang 40 hari atau karena itunya baru ditemuin gitu. Karena itu pokoknya apa ya, karena yang saya masih kebayang-bayang tuh di jalan bulak-balik itu bang. Karena emang di rumah saya emang jalanan hidup lah, jalanan utama di gang ya. Dia jalan. Terus saya tegur gitu. Tapi selama dia depresi kan down segala macem ya, perekonomian turun kan, ya mental terombang-ambing lah ya kan. Ada nggak sih kayak usaha dari temen gitu, apa kayak gitu? Dari abang Aziz sendiri ke rumah gitu yuk, ajak Ya main kalau kita yuk. sih tetap setiap kita mau ya ibaratnya sore mau nongkrong itu kan ya. Ngajak gitu ya. Karena kan malam udah nggak ada yang berani nongkrong nih. Yang penting kalau sore nih habis asar nih, pengen ngopi-ngopi kita ajak. Karena ya kasar base camp kita di dekat rumahnya, samping rumahnya. Gitu loh. Karena dia paling tua bang. Bang ini paling tua. Jadi kita tuh ya sawarin ke rumahnya gitu loh. Bang, ayo ngopi bang, ngopi. Nggak jawab. Karena setelah dia mungkin dari proses cara itu dia cuma ngamen-ngamen doang bang. Ngamen. Setelah ngamen dia pulang. Tetap kita ajakin nongkrong mah tetap kita ajakin nongkrong. Kita pun sempat ada omongan itu gimana nih, kasihan juga nih gitu kan. Dan namanya orang teman satu tongkrongan, paling tua gitu. Dan kita belajar kunci juga dari dia gitu. Jadi tuh pokoknya 40 hari yang mencekam sih sebetulnya sih. Gila ini. Nah Bang Aziz, gue mau nanya nih, selama 40 hari dia gentayangan ya, ada nggak sih dia ngasih pertanda gitu kayak, ini loh, gue masih nggak tenang gara-gara ini loh, gue masih nggak tenang gara-gara ini loh. Ada nggak sih kayak dia ngasih pertanda gitu? Ya sebetulnya sih kalau yang saya tahu dari cerita-cerita tetangga sih kayaknya sih nggak ada pertanda sama sekali. Setiap dia gentayangan ya, dia cuma bawa tambang tali itu doang. Dia nggak ada ngomong atau ngasih isyarat, ngasih petunjuk tuh nggak ada. Karena dari ya tukang pos ronda itu yang di pos ronda tukang Pak Hansipnya nggak sama sekali nggak. Cuma lihat dia bawa tali. Ayah saya pun sama ngeliat yang bawa tali doang. Yang di warung pun dia cuma madep sono doang. Gitu. Paling posisi di rumahnya itu warung. Di rumahnya ini warung. Gitu. Nggak ada tuh pertanda sama sekali. Atau clue-clue yang bisa nunjukin apa sih ini penyebabnya, nggak ada sih. Oke. Dan itu sebenarnya dia udah ngasih kode ya sebenarnya dengan bawa-bawa tali itu. Iya, itu Cuman yang apa ya? Cuman kita mikirnya, oh itu posisi terakhir dia mungkin ya.
karena terakhir dia kayak gitu kali. Iya, terakhir sih gitu sih bang. Mungkin ya, nggak ada yang tahu lah. Dan selama 40 hari nih, dari hari pertama, hari kedua dia meneror warga nih, ada nggak usaha dari warga kayak yuk doain yuk apa gitu yuk, ke manggil orang yang ngerti apa gimana, manggil ya tokoh-tokoh agama kayak buat doain. Yang tadi saya bilang di lingkungan kita itu ada ya tahlilan bang, memang Ada tahlilan. Oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita tahlilan. Ketemu lagi di hari ke-7, ketemu lagi di hari ke-14, sampai di hari 40. Itu Bukan ada terus sampai ya? Itu ada terus ya? Ada. Maksudnya- Jadi 1, 2, 3. Oke, itu kan lumrahnya nih, emang Iya. harus ada gituan kan? Emang biasanya ada begituan. Biasanya ada begitu. Tapi ada nggak kayak Khusus ya? Khusus gitu buat emang ini tuh udah tahu ini tuh gentayangan loh. Kenapa nggak di? Nggak ada sih, memang nggak Nggak ada. ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena ya memang dari keluarganya itu tuh sebenarnya introvert jadinya. Keluarganya juga denial ya. Iya pasti. Karena Keluarganya- kan dari sini, dari kiri kanan dapat laporan kalau keluarganya begini, pasti orang juga jadi gimana gitu. Akhirnya ya udah. Oke. Oke, ini daerah Kebagusan Jakarta Selatan ya. Masih ada nggak sih rumahnya sampai sekarang? Rumah Sampai almarhum? sekarang rumah induknya ada. Cuma rumah yang tempat terakhir dia tinggalin itu udah dibongkar. Tapi masih dekat rumah abang ya di situ ya? Beda satu rumah dari rumah saya. Beda satu rumah. Iya, Masih di situ ya? masih di situ. Wow. Ini kayak yang orang Kebagusan masih inget mungkin ya. Iya, masih Tahun berapa? 2000? 2005 sampai 2006 lah. 2005-2006 loh, Iya, di daerah 2005 lah. Kebagusan. Sempat ada teror yang seperti itu ya Iya. di sana. Mana gue tahu lagi daerah sana Kebagusan. Jadi bisa ngebayangin gitu kan gimana. Apalagi di sana kan masih banyak pohon-pohon ya. Itu betul. Jalanannya masih banyak pohon-pohon tuh. Kalau Betul. yang pernah lewat Kebagusan sampai sekarang pun masih lumayan Masih lebat banyak ya ya. pohon-pohonnya. Masih asli lah. Masih asri. Iya, Masih daerah asri. Kebagusan tuh masih enak lah. Kalau malam apalagi tuh gelap banget gila. Oh, iya. Nah, sahabat lonceng itu tadi cerita dari Bang Aziz ya tentang arwah temannya nih yang gentayangan karena menggantung dirinya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ada yang masih mau nanya nih sama Bang Aziznya atau mau kepo-kepo sama ceritanya Bang Aziz, itu bisa langsung nanya ke Bang Aziznya langsung. Itu di Instagram Bang Aziz boleh ya Bang ya? Boleh. Di-share ya. Itu boleh kasih tau nggak Bang sama sahabat lonceng Instagramnya apa Bang? Mulia_4215. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Aziz nih. Sama-sama abang. Thank you banget lo udah nyeritain pengalaman horornya ini yang sangat luar biasa, yang emang nggak semua orang bisa ngalamin ya. Luar biasa. Thank you lo Bang ya udah nyeritain Sama-sama, ini buat sama-sama. sahabat lonceng sama ke gue juga nih khususnya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Aziz juga izin pamit. Bye bye.